Baik, slide kali ini akan membahas tentang pengaruh sektor formal dalam pendapatan pajak penghasilan. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa sektor formal adalah sektor atau unit usaha yang telah mendapatkan proteksi ekonomi dari pemerintah. Atau untuk lebih ringkasnya kita bisa memahami sektor formal ini adalah sebagai sektor unit usaha yang dimana legalitasnya itu telah jelas karena telah mendapatkan izin dari pemerintah dan otomatis mereka harus membayar pajak. Dengan adanya sektor formal ini, itu tentunya akan menjadi sumber pendapatan bagi negara dalam pajak penghasilan. Nah, lalu bagaimana sih upaya yang harus dilakukan pemerintah atau bagaimana sih kebijakan yang harus diusung oleh pemerintah guna memaksimalkan peran dari sektor formal ini? Nah, beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan PPh ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan yang mampu mengadministrasikan semua data badan usaha, baik yang skala kecil serta data perorangan. Nah, jadi bagaimana caranya negara itu bisa meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan? Artinya sistem yang tidak membelitkan para usaha sektor formal ini. Nah, dengan adanya administrasi perpajakan yang ringkas, kemudian dari itu semua mereka akan lebih mudah dalam mengurus tentang perpajakan usaha mereka. Selanjutnya adalah peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait atau pemerintah daerah untuk memperoleh data wajib pajak, terutama wajib pajak badan. Selain itu, perlu melakukan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk melihat potensi-potensi ekonomi khususnya di daerah. Nah, jelas dimanapun koordinasi itu adalah letak penting dari terjalinnya hubungan kerjasama, dari terjalinnya informasi dan terjaganya keutuhan kebijakan. Nah, bagaimana caranya pemerintah itu melalui kementerian itu harus bisa berkoordinasi dengan sebaik mungkin tentang bagaimana pengkoordinasian dari perpajakan itu sendiri. Nah, dalam hal ini sektor formal pun tidak boleh luput dari perhatian para lembaga yang berwenang karena sektor formal ini sendiri itu adalah sumber pendapatan yang bisa meningkatkan pendapatan pajak penghasilannya. Yang ketiga adalah peningkatan kegiatan, intensifikasi dan optimalisasi perpajakan terhadap wajib pajak badan skala kecil dan menengah. Di samping itu, tentunya juga harus tetap meningkatkan perhatian terhadap wajib pajak badan skala besar, terutama di daerah-daerah. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kemampuan petugas pajak dalam melakukan mapping potensi ekonomi di wilayahnya. Kemudian yang keempat adalah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kendala-kendala non-ekonomis dalam hal pemungutan pajak. Antara lain, segera mewujudkan sistem single identity number melalui integrasi nomor induk kependudukan, NIK, dan NPWP sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan mewujudkan adanya kesepakatan agar SIN atau Single Identity Number dapat dipakai sebagai identitas diri untuk semua aktivitas penduduk. Kemudian meningkatkan koordinasi antar institusi atau kelembagaan dalam hal tukar-menukar data sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 35A. Bahkan apabila dimungkinkan, sebaiknya ada penalti bagi institusi yang tidak bersedia memberikan data-data terkait data perpajakan. Yang ketiga, mempertegas upaya penegakan hukum baik bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran dari petugas pajak dan petugas pajak itu sendiri yang melakukan pelanggaran. Artinya ini adalah pengawasan terhadap internal mereka, terhadap internal institusi perpajakan itu sendiri. Selanjutnya adalah memperluas edukasi perpajakan kepada masyarakat. Ini adalah hal yang penting. Nah, terutama ini semua hal ini berkaitan dengan semuanya. Artinya bagaimana sektor formal tersebut bisa mudah dalam melakukan proses administrasi perpajakan, kemudian adanya edukasi yang jelas dari pemerintah itu sendiri terhadap bagaimana sistem atau bagaimana regulasi terhadap sektor formal itu sendiri tentang pajak yang harus dibayarkannya. Nah, lalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur dalam pelayanan administrasi perpajakan terkait dengan kualitas fisik seperti kantor operasional dan perlengkapan pendukungnya maupun kualitas IT-nya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya suatu sektor. Tidak hanya dari faktor-faktor yang bersifat ekonomis, namun juga non-ekonomis. Nah, jadi begitu teman-teman. Pengaruh sektor formal dalam pendapatan PPH itu tergantung bagaimana pemerintah bisa memaksimalkan fungsinya masing-masing. Artinya dari sosialisasi, kemudian dari sistem administrasi yang jelas, kemudian dari regulasinya yang juga jelas, sehingga administrasi yang berkaitan dengan perpajakan itu tidak membuat sektor formal itu menjadi bingung tentang bagaimana administrasi dari perpajakan, tentang berapa nominal harus dibayarkan, itu harus lebih jelas. Nah, jadi kata kunci sektor formal terhadap pendapatan PPH itu adalah sebagai salah satu sumber bagi negara untuk meningkatkan pendapatan PPH. Selanjutnya adalah pengaruh sektor informal dalam pendapatan PPH. Sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah yang dikenakan pajak penghasilan. Berikut adalah langkah-langkah pemerintah dalam memberikan peluang pajak dari sektor informal. Jadi walaupun mereka legalitasnya tidak terlalu kuat dan jelas seperti sektor formal, tapi sektor informal ini sebenarnya juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak penghasilan. Bagaimana langkah pemerintah dalam memberikan peluang pajak dari sektor informal? 1. Pemerintah harus meningkatkan pendataan wajib pajak perorangan. Yang kedua, memberlakukan kebijakan perpajakan yang menstimulasi sektor informal karena struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor informal. Yang ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat, friendly dengan pelaku usaha sektor informal. Kemudian, peningkatan pengawasan di semua sektor kegiatan ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal. Yang kelima, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke produk dan jasa keuangan, maka akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Misalnya nih, pemerintah bisa saja menurunkan batasan PTKP sehingga dapat menjaring lebih banyak wajib pajak dari kalangan sektor informal. Dengan banyaknya wajib pajak, maka tentunya potensi untuk peningkatan pajak, penerimaan pajak negara itu juga tentunya meningkat, teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, bagaimana sektor informal dan sektor formal itu berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Keduanya sama-sama memiliki pengaruh karena baik dari sektor formal dan sektor informal apabila benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah, tentunya akan meningkatkan peluang pendapatan PPH yang semakin meningkat juga, teman-teman. Materi selanjutnya adalah pengaruh investasi dalam meningkatkan pajak penghasilan. Jadi dalam rangka penguatan perekonomian Indonesia pada pandemi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Negara mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2009 yang mengatur tentang bentuk insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan penanganan dan penanggulan COVID-19 dan mendorong daripada perekonomian negara. Kebijakan perpajakan tersebut yaitu mengenai insentif perpajakan dan penurunan tarif PPH badan dari 25% menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 kemudian diturunkan kembali menjadi sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2002. Jadi tujuan dari penurunan PPH tersebut adalah agar menarik minat investor memindahkan investasinya ke Indonesia karena memiliki tarif pajak yang lebih rendah dan investor dapat memanfaatkan kembali efisiensi laba setelah pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pengembangan usaha perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan
lebih lanjut oleh teman saya Naufal. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, seperti yang dikutip oleh Alex Eason, diketahui bahwa pajak memberikan pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, pajak hanya memainkan bagian kecil dalam menentukan keputusan pertama untuk melakukan investasi ke luar negeri. Sebagai contoh, apabila besarnya pajak, terutama pajak penghasilan badan, di negara investor ini lebih besar, maka suatu perusahaan ini akan tergerak untuk melakukan investasi ke luar negeri, di mana besarnya pajak ini lebih rendah. Sedangkan besarnya pajak penghasilan orang pribadi di negara investor akan menaikkan biaya tenaga kerja, sehingga biaya produksi di negara investor ini menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan akan mengalihkan kegiatan produksinya di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dan biaya tenaga kerjanya lebih rendah juga. Lanjut, yang nomor 2, pajak berpengaruh dalam menentukan lokasi tempat investasi. Tidak hanya pajak saja yang berpengaruh, tapi juga seperti faktor bunga, seperti faktor biaya tenaga kerja juga, karena yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi itu adalah 3 hal tersebut. Akan tetapi, peranan pajak dalam menentukan lokasi tempat investasi relatif lebih kecil daripada faktor stabilitas politik dan akses pasar. Lanjut, yang nomor 3, pajak mempunyai pengaruh yang penting pada jenis investasi tipe tertentu. Tipe investasi yang berorientasi ekspor sangat sensitif dengan pengaruh faktor biaya, sehingga pajak yang merupakan tambahan biaya mempunyai pengaruh penting dalam menentukan keputusan melakukan investasi. Sedangkan tipe investasi yang berorientasi pada akses pasar kurang sensitif dengan pengaruh pajak sepanjang kompetitor dikenakan pajak yang sama. Lanjut, yang nomor 4, perkembangan pentingnya pengaruh pajak. Hasil penelitian yang dilakukan sebelum tahun 1990 menyatakan bahwa pajak hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap keputusan investasi. Penelitian pada akhir-akhir ini mengungkapkan bahwa pengaruh pajak menjadi lebih penting. Bagi perusahaan manufaktur, pajak dianggap sebagai faktor yang sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Perusahaan manufaktur ini adalah jenis suatu badan usaha yang pengerjaan ini menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja khusus. Sebagai contoh, perusahaan tekstil, perusahaan otomotif, elektronik, makanan, minuman, dan kerajinan. Oke, lanjut. Kita akan membahas yang terakhir, yaitu studi kasus pengaruh investasi dalam meningkatkan PPH. Menjelang berakhirnya masa jabatan di periode 1, Presiden Joko Widodo kecewa dengan kinerja investasi di Indonesia. Dari 33 perusahaan Tiongkok yang merelokasi pabrik, tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih untuk membangun pabrik di Vietnam, sedangkan sisanya memindahkan pabriknya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kondisi serupa juga terjadi sebelumnya ketika 73 perusahaan Jepang hijrah. Sebanyak 43 perusahaan Jepang berbondong-bondong memilih Vietnam sebagai destinasi baru pabriknya, sedangkan 11 perusahaan lain mengalihkan pabriknya ke Thailand. Beruntung sisanya 10 perusahaan berminat untuk merelokasi pabrik ke Indonesia. Kejadian terakhir membuat Indonesia sangat terpuruk di tengah-tengah melakukan deregulasi peraturan penghambatan investasi. Tidak hanya itu, belasan paket kebijakan ekonomi telah digelontorkan selama 5 tahun terakhir yang sebagian besar menawarkan beragam bentuk insentif perpajakan. Pemerintahan Joko Widodo berhasil membawa investasi tumbuh 17,8% pada tahun 2015. Perlahan tapi pasti, pertumbuhan investasi berbalik melambat hingga mentok di angka 4,1% pada tahun 2018. Sebuah tingkat pertumbuhan investasi yang jauh dari ekspektasi sekaligus anomali jika dibandingkan dengan belanja pajak pemerintah dari tahun ke tahun. Banyak sekali kritik mengenai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal
terutama fasilitas keringanan pajak dan insentif pengurangan pajak penghasilan. Bagi penanam modal di bidang usaha dan jangka waktu tertentu, pemilik modal tetap enggan berinvestasi dengan alasan prosedur dan kriteria yang berbelit-belit. Akhirnya, pemerintah tahun lalu merelaksasi syarat dan prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi pelaku industri pionir, antara lain dengan menurunkan batas minimal nilai investasi dari 500 miliar menjadi 100 miliar. Tidak hanya itu, pemerintah juga memangkas tarif PPh final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%, serta memberikan insentif kemudahan restitusi pajak. Belum lama ini, pemerintah juga menawarkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak hingga 300% bagi entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan.